Jadi saudara, kita sudah study tentang ASD, ya, Autism Spectrum Disorder, that basically mereka mengalami kelainan di dalam ketidakmampuan untuk membaca pikiran orang lain, kemudian juga mengantisipasi executive functioning kurang, dan kemudian timbul menjadi simptomnya berupa spektrum dari yang mild sampai yang severe. Dan intervensi yang terbaik saat sekarang adalah menggunakan ABA, ya, Behavior Analysis, untuk tekniknya melalui reward and punishment. Ya. Dan kita perlu belajar lebih dalam kalau saudara memang mau melakukan intervensi yang demikian. Karena kita harus belajar dulu tiap individu itu yang disebut reward itu subjektif, ya. Tidak bisa disamakan. Ya. Saudaraku, sekarang kita beralih pada satu juga biasanya terjadi mulai dari masa anak-anak sampai dewasa, ya, walaupun diagnosis atau prognosisnya lebih baik hasilnya daripada autism, ya, yaitu ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, di situ ada sedikitnya dua subtype. Jadi ADHD type yang pertama yang disebut inattention. Jadi simptomnya itu nggak bisa perhatian kalau di kelas. Ya. Easily distracted, nggak bisa konsentrasi dengan baik, mudah terganggu. Ya. Kemudian juga misses a lot of detail. Dia nggak bisa detail, jadi serampangan begitu ya. Kemudian juga mudah lupa. Konsentrasi tidak bisa, mudah lupa, misses detail, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah hyperactivity and impulsivity. Jadi major symptomnya, gejala yang diamati, ini orang tidak bisa duduk tenang, gerak sana, gerak situ, jadi restless, fidgety, seperti kalau orang bahasa Jawa itu kayak singgat gitu ya, terus jalan terus gitu ya. Orang Jawa bilang begitu. Dan difficulty in taking turn, maunya itu impuls. Jadi tidak bisa menahan, mengontrol diri. Kalau line up gitu ya dia terus jalan, terus mungkin ke depan lari-lari. Terus ya kalau di mall itu terus pergi sendiri. Nanti kalau main bisa naik genteng, jalan-jalan di situ, terus gerak terus. Wah, ini orang tuanya bisa ngomel terus ya. Dan akhirnya tambah amplify. Ini jadi ada attention deficit hyperactivity disorder, subtype-nya itu yang inattention, inattentive atau inattention atau hyperactivity and impulsivity. Jadi ada dua jenis at least. Gitu. Nah, pertanyaan saya begini, kalau saudara sebagai guru atau orang tua ya atau jemaat atau apa, kira-kira yang dideteksi early yang mana? Yang dideteksi lebih dulu jenis yang mana? Inattention atau hyperactivity, impulsivity? Wow, genius semua. Ya. Kenapa? Ya, betul. Karena mudah terlihat. Ya, orang yang terus gerak terus, waduh, lebih banyak menarik perhatian. Langsung bisa dideteksi early. Dalam kenyataannya, orang yang menderita ADHD itu subtype-nya yang lebih besar adalah inattention. Jadi populasi keseluruhan banyak yang mengalami masalah di dalam inattention daripada yang hyperactivity disorder. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Laki-laki sama perempuan mana yang lebih banyak dideteksi lebih dulu? Ya benar. Wih, hebat lagi. Tunas bangsa, betul ya ini? Jempol. Ya, betul. Ya, betul. Nah, sekarang ini mungkin agak challenging ya. Kalau saudara sebagai psikolog lihat begini, kemudian kita develop, wah ini mungkin ada penyebab kelainan di dalam otak. Otak itu ada otak yang mengalami overstimulasi, ada otak yang pasif.
otak yang boring, membosankan gitu. Nah, kira-kira ini problemnya itu otak yang terlalu aktif atau otak yang kurang aktif? You say kurang aktif? Atau terlalu aktif? Kurang aktif? Atau terlalu aktif? Kelihatannya ada dua suara ini. Siapa yang merasa kurang aktif? Oh, bukan siapa yang merasa kurang aktif. Siapa yang argue hipotesanya bahwa ini kemungkinan otaknya kurang aktif gitu. Enggak ada ya. Siapa yang mengatakan bahwa ini otaknya terlalu aktif? Ya, common sense begitu. Ya, common sense. Iya toh. Otaknya terlalu aktif jadi gerak terus begitu. Kalau itu yang terjadi, maka obatnya stimulan atau depresan. Depression. Ya. Nah, itu bedanya common sense sama science. Common sense Anda betul. Otaknya adalah terlalu aktif. Kenyataannya waktu di riset justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Kenapa? Logikanya apa? Kalau dia bosan, orang bosan itu tidak enak. Saudara lihat aja kalau saudara bosan di rumah, apa yang saudara lakukan? Aku mau dolan, cari aktivitas loh. Ya, kalau saudara sudah aktif, saudara malah menenangkan diri toh. Coba menenangkan karena otaknya terlalu aktif. Nah, ini termasuk sudah dipastikan otaknya kurang aktif. Maka intervensinya oleh obat itu namanya Ritalin, itu stimulan. Jadi distimulate otaknya supaya dia itu balance. Ini otak kurang aktif, saudara. Jadi untuk mengaktifkan otaknya, dia itu justru mencari activity atau dia tidak bisa perhatian. Dia tidak bisa memperhatikan karena itu tadi otaknya slow, bukan hanya slow tapi boring lah, otak boring. Itu hasil penyelidikan yang ada mengenai ADHD. Jadi suspected cause most likely differences in brain chemistry. Frontal lobe do not function in typically developing children. Jadi sama, maka saya katakan tadi ASD itu ada komorbidnya, ada campur aduknya dengan ADHD. Jadi bahkan ada researchers yang mengatakan ini sebenarnya merupakan spektrum lagi ini. Hanya fungsi daripada executive functioning atau prefrontal lobe-nya quality-nya different saja. Dan bentuk simptomnya itu dikenal sebagai ADHD, subtype ada inattention atau hyperactivity. Ya. Jadi gene and environment again interact di sini. Gene and environment interact. Jadi istilahnya diathesis stress model. Bond tapi tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya mampu mengadaptasi dengan baik, orang normalnya bisa mengadaptasi dengan baik, prognosisnya atau hasil terapinya itu juga akan baik. Nah, kalau saudara menghadapi anak yang begini, orang tuanya keras, kemudian didisiplin lebih berat, terus diomelin terus, ini anak beda dibandingkan dengan yang lain, ke sekolah juga begitu, wah anaknya bisa tambah worse gitu. Tapi kalau anak lahir dalam keadaan memang otaknya boring, kemudian orang tua masih bisa menerima, lingkungan bisa menerima, bahkan mulai menyelidiki, menolong dan mengangkat anak itu, biasanya prognosisnya akan jauh lebih baik. Nah, terapinya yang sekarang ini memang medication itu sangat menolong. Bahkan ada waktu itu dibuat studi medication dengan psikoterapi. One by one lah, basically dikempit dengan control group yang
orang normal, kemudian dikasih intervensi hanya medication only, Ritalin misalnya dikasih stimulan only, yang lain lagi hanya psychology only treatment. Nah, waktu dibandingkan ternyata obat ini sedikit lebih canggih dibandingkan dengan yang psychology only. Dan yang the best adalah kombinasi itu. Jadi terapi tapi juga obat untuk jenis ADHD ini. Nah, pendekatan yang paling baik apa? Itu adalah cognitive behavior therapy. Untuk Amerika, ya, Amerika ini kan hidup individualistic society. Saudara bisa bayangkan riset-riset yang baru ini, yang sekarang saya juga akan try to study, kemungkinan besar, perkiraan saya, kalau kita bisa melakukan grup terapi, itu kekuatannya luar biasa. Bayangkan saudara, kalau kita mau aplikasikan Bronfenbrenner model, di mana gereja, sekolah, peer group, keluarga, bersama-sama menolong anak ini membentuk satu social system, satu budaya untuk menolong anak-anak ini. Maybe diagnosa ini akan hilang dengan sendirinya. Anak ini bisa berfungsi dengan baik. Sebab diagnosa itu kan dibuat oleh manusia. Hanya untuk melabel saja. Kalau kita bisa mengadaptasi secara corporate, mengasihi anak ini, menolong, kemudian tahu caranya, cognitive behavior therapy misalnya. Kemudian mungkin kalau memang itu belum bisa menolong, pakai obat dan sebagainya, pada waktunya kemudian di training terus dengan cognitive behavior therapy, anak itu akan jadi sehat. Ya. Jadi makanya kita perlu pendidikan semacam ini di gereja, di kelompok, di masyarakat, ada kesadaran tentang hal ini. Sehingga bisa ditolong. Sebab saat sekarang banyak masyarakat itu masih tabu. Begitu Anda mendengar mental illness gitu rasanya seperti sudah tabu. Padahal banyak pengetahuan yang kita bisa pakai untuk menolong anak-anak ini. Ya. Jadi medication combined with behavior treatment, improve functioning in the short term, ya. Dan bisa di-adjust continuously. Cognitive behavior therapy itu bagaimana? Nganunya ABC. Jadi activating eventnya apa, belief systemnya apa, asumsinya apa, kemudian konsekuensinya apa. Nah, cognitive behavior therapy believe that kalau kita bisa mengubah keyakinannya, belief systemnya, maka konsekuensinya akan berbeda. Misalnya, saya punya murid, itu dapat nilai B di kelas. Wah, dia terima kasih luar biasa. Handoyo, saya tuh expect gak lulus di kelas ini. Aku dapat B, thank you so much. Jadi A, B, C, activating eventnya dapat B. Persepsinya, belief systemnya, aku ini gak lulus student, sekarang dapat B. Wah ya seneng banget konsekuensinya. Tapi ada student dapat A, marah-marah sama saya. Saya nih A+, lu gundulmu gitu ya. Rasanya masih tidak terima. Gila nggak gila? Itu manusia itu bedanya apa? Ya B-nya ini. Belief systemnya apa? I'm A student. Ada yang dapat A- itu marah-marah. I'm A student, full A. Bapakku A+. Kamu kok kasih saya A-. Kamu pertama kali profesor yang kasih saya A-. I'm 4.0 student katanya. Nah, kamu ngelihat gini ya, problemnya ini, tengah-tengahnya nih. Dia belief systemnya, I'm A student. Kenyataannya, dia cuma dapat A-. Akibatnya dia marah-marah, frustrated. Lah, karena tidak bisa mengatasi frustasinya itu paling enak ya ditembakkan gurunya. Kamu salah pilih, salah nilai katanya. Nah, ada yang begitu. Dengan mengganti B-nya ini, belief system, attitude, keyakinan. Ya, antara lain makanya kita bisa intervensi dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan?
pikirkan seperti yang Tuhan pikir. Ya. Nah dari situ akan mengubah sistemnya. Jadi misalnya saudara lihat ada anak ADHD. Dulunya kita hanya label, beliefnya anak iki kurang ajar, nakal, tidak bisa perhatian, konsentrasinya maut, diajari sudah 1000 kali, tidak masuk otak, gampang lupa, sampai lambe ini sampai bengoren, masih dia nggak ngerti lagi. Itu bahasa Jepangnya ya. Lah, saudara kalau menghadapi begitu, ubah. Begitu dengar sekarang seminar, oh dia ini memang lahir dengan otak yang berbeda. Jadi simpati kita. Jadi perasaan menderita bahwa dia ini memang sengaja menyakitkan hati saya jadi hilang. Kita jadi kepingin menolong. Kita pengen belajar. Wah, ini bisa mengubah sama sekali. Ya, kasihan anak ini. Perlu pertolongan. Siapa tahu ini justru panggilan Tuhan untuk hidup saya. Simple yang begini aja, pengetahuan itu bisa mengubah behavior atau bisa mengubah cara kita berpikir, kepercayaan kita, dan kemudian konsekuensinya akan berbeda di dalam kehidupan ini. Ya, itu teknik yang namanya cognitive behavior therapy. Kognisinya berubah, belief system, attitude, asumsinya, subjektif persepsinya diubah, maka sikapnya juga behaviornya akan berubah. Nah, kita juga bisa training behavior itu kepada anak kita. Nah, saudara, kita akan lihat satu video. Ini adalah case study di England. Anaknya ada video lain, saya lihat anaknya itu gak bisa jualan, pokoknya terus jualan terus sampai sepanjang jalan itu maminya sampai Liam, stop it, Liam, stop it. Udah nginculik terus jualan, ini naik gendeng, waduh. Nah, ini sesudah pengobatan dia, menjadi in some way, ya kita lihat videonya. Jadi saudara bisa lihat, drug itu sebetulnya, jadi brain harusnya misalnya levelnya sekian aktivitinya. Ini in some way di tempat dopamin areanya itu dia nggak stable gitu. Nah obat ini dipakai untuk stabilkan hal ini. Nah kalau sudah stable, baru anak ini diajar untuk main game, untuk mengetahui dinamika otaknya dan sebagainya. Sehingga dia nanti belajar melatih brain-nya, kan brain itu bisa di turn on, turn off, fleksibel. Sehingga dia bisa lebih mengontrol diri. Sehingga dia bisa adaptasi dengan lingkungannya. Jadi tekniknya begitulah, drug itu keadaan-keadaan yang memang dalam keadaan biasa, manusia biasa pun tidak mampu menumbuhkan otak ini. Nah dengan tambahan obat itu dia bisa kontrol kestabilan di dalam otaknya itu. Sehingga dari situ dia bisa berfungsi dengan baik dan dari situ proses pembelajaran bisa dengan lebih cepat. Gitu. Sehingga dia bisa mengadaptasi. Kalau itu sudah sampai pada titik itu ya biasanya obatnya dikurangi pun dia akan stable. Gitu. Nah itu memang tidak gampang, how far is too far, bagaimana adjustment-nya, disiplin untuk minum obatnya dan sebagainya dan sebagainya. Itu memang salah satu challenge, how far is too far. Gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan khusus untuk topik ini, karena sesudah ini saya akan lari ke topik yang lain. Yes, mari. Selamat siang Pak Handoyo, saya tanya, saya Elis dari Gading Serpong. Untuk tadi yang anak lebih aktif dari yang lainnya, ya bahasa halusnya, tindakan praktis kita apa sebagai guru? Kalau tadi kan sudah dijelaskan ABC, thank you, tapi praktisnya di kelas, apakah ketika anak ini aktif mencari perhatian kita, yang pertama kita cuekin dalam arti ya bukan karena apa-apa, karena kita kan harus fokus juga mengajar, atau dilayani, tapi kalau dilayani akan mengganggu yang lain karena dia bertanya itu bisa tidak hanya sekali dua kali, ya termasuk ketika hadap sebentar ke papan tulis tiba-tiba dia sudah di belakang pegang baju begitu.
Itu sih. Jadi kemudian yang kedua, apakah ada hubungannya anak yang lebih aktif dengan empatinya dia? Jadi waktu itu diberi tugas anak ini untuk membuat surat yang intinya itu harapannya memberi semangat kepada temannya yang orang tuanya meninggal. Tapi ketika dilihat isi suratnya hanya satu kalimat yang kira-kira bunyinya adalah orang tua kamu meninggal, selamat. Dia bilang begitu isi suratnya. Nah, apakah ada hubungannya dengan keaktifannya itu? Thank you. Ya, ya saya tidak tahu ya. Pertama, apakah itu secara diagnosable, apakah dia termasuk ADHD ataukah hanya mungkin tidak sampai ADHD, mungkin hanya masalah anak nakal saja yang kurang disiplin di dalam keluarga, I don't know. Ya. Tapi pendekatannya bagaimana? Memang kalau di sekolah di Amerika itu biasanya ya yang biasa, yang bisa adaptasi di dalam lingkungan kelas ya ditreat secara biasa. Tapi nanti kalau ada case-case yang melebihi hal itu, mereka biasanya punya school psychologist. Jadi biasanya dikirim ke school psychologist. Nah dari situ kalau school psychologist melihat bahwa ini perlu intervensi lebih lanjut, misalnya kalau case-case yang berat, itu dimasukkan ke regional center. Kalau yang misalnya case autism, ADHD yang pada poin di dalam diagnosa itu, memang kalau dikumpulkan dengan kelas yang biasa, dia akan menjadi tidak efektif untuk belajar. Gitu. Nah, how far is too far? Ya kita mesti harus lihat case by case. Biasanya kalau di dalam dunia psikologi ada screeningnya, ada tesnya. Ya. Tes ADHD juga ada. Tes pemula namanya screening. Ya. Anda bisa di Google kalau mau. Saya rasa tes ADHD itu ada, tes MCAT misalnya untuk untuk autism itu ada. Tapi itu pada tingkat hanya screening pemula. Ya. Malah di California itu sekarang ada law juga untuk orang tua yang pregnant kemudian melahirkan, tapi ada tendensi ke postpartum depression. Nah itu ada tesnya juga. Untuk screening test. Nah, sesudah itu pertanyaannya apakah secara negara, secara budaya Indonesia ini sudah siap untuk menangani misalnya kalau anak ini didiagnosa A misalnya, perlu pelayanan lebih lanjut. Terus siapa yang bisa melayani anak ini? Ini memang at least kalau saya lihat di Indonesia ya namanya psikologi aja mereka sedang dalam proses untuk supaya lebih dikenal masyarakat untuk bisa menolong orang-orang yang mengalami kesulitan adjustment di dalam masyarakat. Jadi memang jawabannya mungkin ya itu tantangan buat kita semua, tantangan untuk satu kesempatan juga untuk maju. Ya. Kalau Anda sebagai sekolah kita bisa bersama-sama family, gereja, kemudian peer group, sekolah, bersama-sama membuat satu intervensi yang baik untuk case-case semacam ini, menjadi model, wow, you will be one of the best school. Ya. Di California saya join di beberapa yayasan, salah satu yayasan itu menangani masalah bullying. Problem besar di Amerika, saya rasa di seluruh dunia. Nah, jadi ya saya tidak bisa memberikan jawaban yang spesifik harus bagaimana, ya. Tapi kita sedang dalam proses ke arah itu, saya rasa, ya, berjalan ke arah bagaimana kita bisa bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan masalah kita ya, sebagai manusia. Dan kalau ini bisa dilakukan, amazing. Indonesia maybe become juara di dalam menangani mental illness. Yeah. And we can start with Tunas Bangsa, maybe. I don't know. Yeah. Terima kasih Pak Virgo. Yeah. Tadi tentang ADHD. Nama saya Ovi. Kebetulan saya tuh suka urgent lah baca tentang artikel ADHD. Terus habis itu tentang juga beberapa hal yang tentang mental health. Nah beberapa kali saya menemukan
bahwa ADHD itu bisa didiagnosis atau ditemukan ketika dewasa. Nah, apakah seperti apa ya Pak? Kenapa ketika masih kecil itu tidak terdiagnosa, tapi dia baik kok? Maksudnya saya baca adalah salah satu orang gitu kan. Saya baca terus saya lihat bahwa dia tuh baik, kelihatannya prestasinya ada, tapi ternyata dia cek setelah dewasa dia tuh ADHD. Apakah ADHD ada level-levelnya? Gitu. Terus ada kedua Pak pertanyaannya dari saya. Yang tadi autism juga saya pengen tanya ya Pak, karena saya awam gitu. Kadang di dalam kelas saya kan sudah ketemu anak autism tuh dari PKL sebenarnya Pak. Beberapa keluarga itu banyak sekali yang mungkin meletakkan anaknya di sekolah-sekolah umum gitu. Nah, kan itu memang ada aturan dari pemerintah. Akan tetapi yang kami sangat urgent itu ketika orang tua kadang tidak sadar ketika kita ingin mengkomunikasikan, nah itu bagaimana sih Pak? Karena jujur saya juga kan orang awam gitu. Dengan hal yang kita perhatikan tadi dalam lingkungan kelas pasti sebenarnya terasa sama kita gitu. Dan bagaimana untuk orang tua itu kita support lah, karena support sistemnya kan tadi kata Bapak ada 3 sebenarnya. Dari pemerintah, sosial, lingkungan, salah satunya kan yang paling utama keluarga gitu Pak. Itu saja dari saya Bapak, terima kasih. Baik. Ya, memang that's a good question. Yang pertama tadi mengenai ADHD, memang kemungkinan besar dia subtype-nya adalah inattention, sehingga diagnosanya biasanya late. Ya. Late diagnosis karena tidak kentara yang inattention itu. Dia sulit berkomunikasi, sulit berkonsentrasi, mudah pelupa, ya, sehingga di dalam adaptasi dengan lingkungan itu menjadi kamu kok ada kelainan misalnya begitu. Lah baru waktu dicek oleh psikolognya baru saya ternyata menderita ini. Ya. Jadi memang betul inattention, bahkan jumlah orang yang menderita karena inattention subtype itu lebih besar daripada yang hyperactivity impulsivity subtype. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang di dalam proses untuk menangani satu masalah itu biasanya juga kita masih bingung gitu. Seperti COVID terjadi, loh kok banyak orang mati gini. Loh, kenapa ya? Sakit gini tahu-tahu geledak, apa ini? Mereka bertanya-tanya kemudian mulai mencoba mendiagnosa, mencocokkan dan sebagainya dan sebagainya. Dari situ kita tahu ini sebabnya begini, kemudian di riset dan sebagainya. Ya memang begitulah prosesnya. Kalau saat sekarang misalnya di sekolah Anda banyak mengalami orang-orang yang mengalami masalah yang tidak bisa diajar atau dikontrol di dalam kelas yang biasa, maka timbul seminar-seminar semacam ini, workshop, and then coba cari tahu. Nah, kalau sudah cari tahu, saudara bisa dibuat intervensi yang kontekstual. Ya. Misalnya, kalau masalah autism, berapa banyak populasinya? Apakah bisa sekolah menyediakan khusus special education untuk hal itu? Jadi ada orang-orang yang didedikasikan atau mungkin intervensinya, panggil psikolog, ya, hire school counselor atau school psychologist, kemudian ditangani di dalam case-case yang khusus. Kalau itu tidak mampu lagi, mungkin dinaikkan ke level yang berikutnya, yaitu seperti ABA. Kalau di Amerika, orang yang mengalami severe autism, dia intervensinya adalah mereka membentuk bisnis yang namanya ABA ini. Jadi murid-murid saya, kalau dia ngambil berapa unit School of Psychology, kelas-kelas psikologi, dia bisa bekerja di ABA ini. Bahkan sekarang ABA, intervensi behavior modification itu sudah diajarkan di sekolah, karena kebutuhan, diajarkan di sekolah sampai tingkat PhD. Jadi saya bisa mengambil PhD, doctoral study di bidang just behavior modification, itu orang-orang yang terlatih khusus untuk mendesain bagaimana reward and punishment itu disampaikan, dilakukan, dan caranya bagaimana supaya bisa memodify tingkah laku
orang-orang yang memerlukan pertolongan khusus. Dan ini bukan hanya areanya bukan hanya anak autism, banyak kali juga orang-orang yang keluar dari hospital. Ternyata ditemukan terapinya bukan hanya biologis, karena rumah sakit, dokter biasanya hanya terapinya itu ke arah semua problem asalnya dari asalnya dari fisik. Ya, problemnya orang perut sakit, ya, carinya bakterianya, maybe semua orientasinya adalah perut, fisik. Tapi sekarang kita tahu secara teori, kita perlu teorinya Bronfenbrenner. Intervensi secara ecological keseluruhan. Ekonominya, relationship-nya dalam keluarga, suasana sekolahnya bagaimana. Jadi rumah sakit di Amerika sudah mulai ke arah ecological, intervention. Itu yang saya lihat di Amerika waktu saya mengikuti konferensi-konferensi baik untuk psikiatri, untuk medical doctor, untuk nursing, untuk macam-macam. Arahnya itu holistik sekarang. Termasuk spiritual. Salah satu intervensinya. Ya itu keadaannya. Kita on the journey ke situ, Bu. Ya. Saya rasa trennya saat sekarang. Tidak bisa sendiri menolong. Ya, jadi that's a good, kita sebagai group oriented cultures itu very important. Monggo saya undang teman-teman untuk mulai memikirkan hal itu dan jangan takut membuat intervensi, menolong interaksi antara orang tua, gereja. Saya lihat ya selama beberapa tahun ini Tunas Bangsa sudah mulai, circle-nya mulai naik. Bukan hanya sekolah itu urusan sekolah, orang tua, tapi bersama-sama kita bisa develop hal itu dan saudara akan create corporate cultures, budaya penyembuhan, budaya untuk saling menolong, gotong royong dan sebagainya dalam mengatasi masalah yang tidak bisa dipecahkan sendiri saja. Ya. Thank you for the question. Ya. Thank you, Pak. Mungkin kita tampilkan satu pertanyaan yang dari form ya Pak sebelum nanti Bapak melanjutkan materinya. Oke, boleh tampilkan satu pertanyaan dari Google Form. Ya. Apakah makanan cepat saji menjadi salah satu faktor peningkatan angka ESD ataupun ADHD di era modern ini? Ya, saya tidak tahu ya, jawabnya secara riset I don't know. Tapi ada chemical yang menyebabkan yang berkorelasi dengan ASD. Ya. Nah, chemicalnya itu apa? I don't know. Saya bukan ahli riset khusus di bidang ini. Jadi, tapi betul, faktor substance itu bisa bukan hanya menimbulkan ASD, cancer. Ya. Rule of thumb, semua makanan yang diolah itu less sehat dibandingkan yang organik, yang alamiah. Itu yang saya bisa katakan. But the answer is yes, there is a correlation. Detailnya bagaimana, I don't know. Ya, at least saya belum pernah, tidak ahli di bidang itu. Ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir Pak, untuk yang terkait ADHD. Bagaimana menjelaskan perilaku anak ADHD yang aktif suka jalan-jalan sendiri, teriak-teriak, mengambil barang teman tanpa izin, atau bahkan memukul kepada anak normal? Agar mereka, teman-temannya itu mau menerima dia dan tidak membalas atau bisa memaklumi bahwa temannya itu spesial dan tetap mau menjadi temannya. Ya, memang kita lihat severity-nya bagaimana. Kalau severe, Anda tidak bisa komunikasi dengan dia. Yang bisa kita ubah adalah interaksinya. Ya, kita harus hindari hal itu. Kita harus sustain, control. Karena dia tidak tahu gitu. Tidak bisa. Kalau Anda untuk mengajar hal itu paling baik waktu dia masih kecil. Kalau sudah terlalu besar, ini otak sudah settle, ya nggak bisa gitu. Jadi kalau intervensinya kecil itu dididik. Ya, the best thing yang kamu bisa lakukan mungkin untuk mencegah supaya tidak terus, ya diberi disiplin. Supaya kalau dia mukul orang, dikasih disiplin yang tidak menghancurkan dia begitu. Jangan pukul balas pukul, itu bukan teknik yang baik.
Antara lain ya diberitahu, misalnya nih anak kecil, waktu anak saya yang masih anak-anak, waktu itu umur mungkin 2 tahunan lah, belum bisa ngomong. Satu hari anak ini, di rumah saya itu ada karpetnya, di rumah itu di ruang living room ada dispenser, water dispenser. Apa ya namanya, pancuran yang kalau Anda pencet Anda dapat airnya, dispenser ya namanya ya. Nah, water dispenser. Satu hari si Andrea ini anak perempuan jalan gitu terus dipencet ini. Sambil tertawa lihat saya ini. Nah, ini saya lihat ini anak kan enggak ngerti bahwa water dispenser ini akan karpetnya basah semua. Kan bisa menghancurkan karpet, bisa menghancurkan rumah itu, water dispenser digituin. Reaksi kejawen saya, parenting kan saya dari Jawa ya, kejawen saya, pak, dia pasti kaget, stop, itu pertama. Tapi karena saya belajar psikologi, dia ini enggak ngerti. Ya, seperti orang autis misalnya pukul kepala orang, enggak ngerti bagaimana. Kamu keplak gitu, dia kaget loh. Memang mungkin dia enggak mukul orang lagi, kemungkinan pada saat itu. Tapi begitu kamu enggak ada ya kemplang lagi kan gitu kan. Anda mendidik jadi maling dia. Karena apa? Cara pukulan, disiplin dengan rotan, itu yang paling jelek untuk parenting. Itu riset sudah membuktikan. Ya, hasilnya cuma satu, immediate result, long term result, nothing. Bahkan di other way round hasilnya. Nah yang saya lakukan waktu itu, saya pegang tangannya. No, 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 saya gini, no, 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 dia tertawa. Terus dia, no, 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 good, 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 good. Saya rangkul, pecet gini, no, no, no. Terus dia lihat gini, no, 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 saya good, good, good. Tek gini, no, 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 dia ikut tek, no, no, no. Terus good, good, good. Kamu mau main water ya? Mauin. Dia kan belum bisa ngomong. Kamu mau main air? Saya gandeng, tak angkat, tak masukkan belumbang, apa itu? Batap. Batap. Apa bahasa Jepangnya? Batap. Batap itu ya, ngerti tak ya? Batap tahu toh? Masukkan situ, tak buka airnya. Air, water, play here. Ya, tak ajari alon-alon gitu. Ya, pelan-pelan. Setelah itu terus dia tahu. Sana, no, no, no. Pencet ini, no, no, no. Terus dia gini-gini, good, good, good. Saudaraku, anak saya sekarang umur 33 tahun. Udah married, udah laku dia. Ya. Sejak hari itu sampai umur 33 sekarang ini, dia enggak pernah lagi pencet itu dispenser. Loh ini just laporan pada saudara. Lakukan hal yang sama supaya Anda bisa berkomunikasi pada level anak itu. Saudara tahu bahwa behavior ini tidak boleh dilakukan, behavior ini yang harus dilakukan. Nah caranya bagaimana? Ya itu tadi, sesuaikan tanpa punishment yang berlebih-lebihan, tapi dengan reward and no, 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 termasuk punishment, anak ini bisa bertumbuh secara baik. Kalau Anda lakukan pada anak saudara, ini kesaksian di keluarga kami. Saya mungkin hampir lebih dari 25 tahun, maybe more than that. Kita tidak pernah konflik dengan anak sampai marah, sampai ngotot, tidak pernah. It's like a friend, always meeting with like a good friend. Meskipun saya ini graduate parenting dari pendidikan Pak Harto. Gak nurut, gebuk. Dan itu tendensi sangat besar pada waktu kami mau melakukan parenting. But melalui studi saya belajar latar belakang diri saya, bahaya yang ada dalam diri saya. Berapa kali saya tidak bisa menahan diri, saya melarikan diri. Anak saya tinggal, saya tidak kuat, nangis.
Nangis tuh anak saya bisa 3 jam, 4 jam. Waduh, bukan lagi anak malaikat, anak setan. Loh betul, itu terjadi. Saya enggak kuat nahan impas untuk marah, memukul, itu enggak tahan. Saya lari, saya call istri saya. Dia kembali, saya enggak kuat, saya pergi. Istri saya demikian juga, ada saatnya kita enggak tahan. Dia pergi, saya yang menolong. Sering, ya beberapa kali tengah malam dia pergi, enggak tahan. Parenting is a hard work. Ya. Very difficult. Pendidikan itu hard work. Dan ketahui diri kita sendiri, and then kita bisa, tahu kekuatan dan kelemahan kita. Sama halnya dengan guru, kalau Anda tidak bisa menghadapi, refer pada orang lain yang mungkin terlatih di bidang itu. Saya pribadi melakukan hal yang sama. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan ini. Ya. Ya. Oke, kita akan lanjutkan sekarang di dalam case yang topik yang baru, yaitu tentang anxiety, ya, kecemasan. Jadi kita akan belajar sekali lagi tentang apa itu psychopathology, basically scientific study of the origin, symptom, and developmental of psychological disorder. Jadi saudara bertanya tentang mental illness yang kita akan belajar bersama-sama selama beberapa hari ini. Jadi itu adalah ilmu pengetahuan, studi tentang asalnya problem itu dari mana, simptomnya seperti apa, kemudian perkembangan, misalnya ADHD dan ASD ini biasanya itu terus for life, gitu. Bisa dikontrol, paling baik adalah intervensi dini, tetapi tidak bisa disembuhkan. Dua itu, kalau diagnosanya benar. Ya. A pattern of behavioral and psychological symptom that causes significant personal distress, impair the ability of functioning in one or more important area of life or both. Jadi itu definisinya dari psychological or mental illness. Nah, saudaraku, kita sudah berbicara masalah ini. Nah, sekarang kita bicara masalah anxiety disorder. Di dalam DSM-5 itu ada beberapa kategori dari DSM-5 yang menjadi diagnosa atau dimasukkan kategori di dalam anxiety disorder. Yang pertama adalah fear or phobia. Ya, itu specific phobia usually. Kemudian panic disorder. Kemudian generalized anxiety disorder. Jadi kalau saudara floating merasa kecemasan tidak besar tetapi floating begitu. Ya, kecil-kecil tapi terus tiap hari khawatir terus. Nah, ini kalau 6 bulan terus-terusan begitu, saudara bisa label untuk diagnosa saja. Ya. Namanya generalized anxiety disorder atau obsessive compulsive disorder. Counting, nyuci tangan terus-terusan, kalau tidak nyuci merasa khawatir. Itu anxiety disorder. Kemudian sekarang kita belajar fobia. Fobia adalah unreasonable, excessive, or irrational fear. Jadi objeknya to be a phobia, there must be great distress or major interference with life. Jadi kalau selama 6 bulan saudara misalnya ya naik mobil atau naik Honda, naik motorcycle, saudara lihat misalnya batang tikus mati di jalan, saudara langsung panik, itu Honda yang saudara langsung collapse. Nah ini kan saudara tidak bisa berfungsi toh. Harusnya driving di tengah freeway, tahu-tahu lihat tikus mati langsung collapse. Ketakutan, itu panic attack. Nah kalau itu terus-terusan 6 bulan semacam begitu, Anda bisa dimasukkan ini sebagai fobia. Objeknya mungkin tikus, ada objeknya snake, ada objeknya kecoa, ada objeknya itu istri sendiri juga ada gitu loh. Bisa begitu. Ya. Itu termasuk ya.
Atau tidak berani keluar marketplace, atau suruh presentasi, ya. Jadi agorafobia, takut pada orang banyak, atau masuk tempat sempit saudara ketakutan. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai fobia. Fobia itu waduh macam-macam saudara. Marked by intense fear, ditandai dengan ketakutan yang luar biasa yang saudara tidak bisa kontrol. And when isolated in open space or in crowd. Kalau agorafobia begitu di depan orang banyak begini, saudara panic attack. Ya, pergi keluar itu, waduh, pucat semua bisa. Saya pernah murid saya, salah satu assignment itu adalah presentasi di kelas. Nah, murid ini coba, dia sudah ketakutan jalan itu sambil gemetaran gitu. Terus dia presentasi baru ngomong beberapa gitu, I'm sorry, I need to go, dia bilang gitu. Pergi begitu, terus kelasnya saya minta teman-teman untuk melanjutkan, saya ikuti keluar, dia langsung collapse, unconscious, ketakutan, panic attack. Saya panggilkan itu medical, jadi dia diambil kemudian ditenangkan dan sebagainya. Tipikal agorafobia, takut presentasi, takut melihat orang banyak dan sebagainya. Itu salah satu contohnya. Social phobia include fear of public embarrassment, misalnya presentasi. Ya kalau agorafobia itu pergi ke marketplace, pergi keluar, jalan keluar rumah, itu ketakutan. Social phobia include fear of public embarrassment. Misalnya waktu presentasi semacam ini, bicara di orang banyak, kita takut setengah mati. Kalau kadang-kadang takut is normal, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai pada poin hidup itu membuat distress and dysfunctional, itu tadi tandanya, Anda selama 6 bulan terus-menerus begitu, Anda bisa sebut, kalau tempatnya itu enggak berani presentasi, padahal saudara itu harus presentasi tiap hari. Nah ini bisa dimasukkan social phobia. Specific often classically conditioning treated by systematic desensitization, flooding, and modeling. Caranya bagaimana untuk mengatasi hal ini? Nah, penyebabnya adalah biasanya classical conditioning. Gampangannya begini. Saya dulu tukang listrik, electric engineering. Saya punya company dan sebagainya. Nah, satu hari saya naik ke atap ini. Waktu itu masih sekolah saya in fact. Naik atap untuk memperbaiki elektrik. Waktu saya jalan di BIM, di balok itu, jalan lompat sana, lompat sini, biasa saya. Enggak takut tempat tinggi, saya enggak, no problem. In some way saya slip, hampir jatuh. Terus saya pegang itu BIM di atas, guru saya baru ngikir gitu. Itu roofnya jatuh, bang, untung enggak kena kepalanya. Kalau kena kepala mungkin sudah tidak pernah bertemu saya lagi. Ya, sebelahnya begitu. Wah saya gandulan begini, mau pipis itu. Ya kencing tak mau, enggak, waduh konyol. Nah begitu saya selesai, sejak itu saya takut tempat tinggi. Jalan gini keringetan semua, mau turun dari atap itu wah gemetaran semua. Sejak itu, even saya tidur gini, bayangkan saya di tempat tinggi, keringet keluar luar biasa. Saya ngalami fobia. Karena apa? Tempat tinggi jatuh. Jadi ada pairing, classical conditioning. Kalau kamu di tempat, bayangkan tempat tinggi, kamu at the same time, sistem di dalam diri saya itu fight, flight, freeze. Langsung trigger. Kamu langsung, kamu akan jatuh gitu. Karena tempat tinggi equal to jatuh. Tempat tinggi equal to jatuh. Itu namanya classical conditioning, pairing. Ya. Sama halnya misalnya saudara ini, dulunya saudara enggak takut anjing. Tapi satu hari saudara jalan digigit anjing. Nah itu. Saudara lihat, ada anjing, waduh gigit. Sejak itu saudara takut anjing. Bukan hanya anjing, gambar anjing aja saudara sudah ketakutan. Karena generalize. Ya. Contoh yang lain. Saudara misalnya murid saya. Ya kan? Wah, saudara dapat A di kelas. Tiba-tiba, saudara tuh kalau lihat orang Asia, orang Chinese Asia, saudara tuh dengan gampang jatuh cinta sama dia. Kenapa? Karena Handoyo
di-pair dengan A, saudara merasa senang, kemudian A-nya ini bisa di-generalize. Saudara bisa, jadi takut. Lah saudara kalau dapat C atau dapat D, gurunya pas saya, saudara jadi benci seluruh Asia. Nah, itu terjadi. Ini juga namanya classical conditioning. Berapa banyak di antara saudara jatuh cinta sama orang, tahu-tahu pacarmu digondol wewe, digondol wewe. Apa itu? Ya, pacarmu digondol sama, pemuda apa itu naik Honda. Loh itu saya ngalami. Begitu saya lihat Honda, saya benci sama Honda. Karena apa? Honda ini sakit hati. Itu semua namanya classical conditioning, fobia. Obatnya bagaimana? Paling baik systematic desensitization. Ini obatnya itu exposure. Justru dihadapi. Maka psikologis berkata, kalau saudara ingin mengobati orang yang cemas atau khawatir, ubahlah kekhawatiranmu menjadi ketakutan. Ubahlah kekhawatiranmu menjadi ketakutan. Apa bedanya kekhawatiran atau kecemasan dengan ketakutan? Kecemasan itu hanya pikiran kita saja. Belum terjadi tapi sudah membayangkan sepertinya akan terjadi. Keyakinan semacam itu. Nah, kalau ketakutan itu objeknya jelas. Objeknya apa? Misalnya nih, pagi tadi terus terang ngomong, saya itu datang ke sini, tadi di sebelah sana itu ada ular. Tapi ularnya itu lari masuk ini loh. Tembok yang di belakang saudara itu, yang di belakang mana itu? Nah, itu masuk nyusup di situ. Lah bayangkan kalau ini hanya ilustrasi, ya toh? Hanya ilustrasi, ya. Bayangkan kalau itu betul-betul terjadi, itu orang yang duduk di belakang itu pasti duduknya resah dia. Gak tahu si ular itu mau datang kapan. Dia khawatir. Wah, jadi dengerin Handoyo juga gak enak, resah dia. Dia khawatir terus-terusan. Nah, saudara bayangkan kalau tiba-tiba ularnya betul datang. Dia either fight, flight, atau freeze. Ya toh? Kalau lihat ularnya hanya kecil ya pites saja, fight. Tapi kalau ularnya besar ya saudara lari terbirit-birit. Kalau enggak ya goblok itu ya. Gobloknya sendiri kalau enggak mau lari ya. Jadi flight. Atau kalau saudara enggak bisa apa-apa ya freeze, ketakutan. Tapi khawatirmu hilang. Karena objeknya jelas. Anda bisa menghadapi apa enggak. Nah dengan teknik yang sama ini best. Salah satu penemuan psikologi, the best intervention exposure. Nah, tekniknya bisa step by step. Misalnya saudara takut sama ular atau takut sama rat, tikus. Saudara mungkin start pertama dengan lihat orang pakai bawa tikus, gambar tikus. Sampai saudara oke dengan hal itu. Kemudian pakai tikus karet. Ya, mungkin dibawa bisa diciumi dulu ya. Kalau sudah step berikutnya ya saudara tidur sama tikus. Ya gitu. Sampai saudara bisa kontrol. Gitu. Saya bisa kontrol emosinya, calm down dan sebagainya. Obatnya begitu. Saya lakukan hal yang sama. Saya punya fobia berbagai macam. Ya. Salah satunya adalah tempat tinggi. Nah yang saya lakukan adalah kemana saya pergi, saya pernah ke sana, ke Taiwan, saya pergi ke gedung 101, ke Malaysia, pergi ke Petromax, saya ke sana, saya lihat ke bawah ini. Oh benar-benar ya. Seperti mau disedot, tapi saya calm down. Sekarang boleh dikata saya fungsional, tidak sampai panic attack. Itu. Ya. Termasuk saya pernah juga mengalami fobia pacaran. Kamu tahu, saya waktu kecil umur 4 tahun,
4 tahun, 4 SD. 4 SD itu masanya di mana laki sama perempuan, boys and girl itu separate. Mereka each group gitu, setting boundary, man, boy. Jadi waktu 4 SD itu kita saling jutaan. Kalau kesampluk itu, unfortunately waktu kelas 4 itu saya jatuh cinta itu loh, crash sama, jangan ceritakan istri saya. Nah, waktu itu saya jatuh cinta sama orang, crash gitu, seneng gitu. Hari itu saya dapat pekerjaan rumah dari wanita itu kan ditukar di kelas untuk diperiksa. Jadi saya saking senengnya saya bawa itu ke guru. Guru ini saya harus apain? Guru itu enggak ngomong babi bu, saya diangkat. Kemudian dijerumupkan ke wanita yang aku sayangi tadi. Waduh. Nah kemudian disorai kayak gini, seluruh kelas. Wah kamu akan kawin sama dia, anak 4 SD. Jatuh cinta, pairing dengan dipermalukan. Jatuh cinta, dipermalukan. Saudaraku waktu saya remaja, saya jatuh cinta sama anak. Sampai saya tulis surat, itu yang ngasih aja si teman saya. Sampai anak ini wanita ini datang ke rumah saya, makan sama-sama, diantar ya. Nah, kemudian saya coba macari dia. Saudara tahu? Saya masih celana kolor, bukan celana kolor, celana pendek. Masih celana pendek pakai sepeda itu. Waktu saya mau ke rumah dia, saya tuh tidak berani masuk. Saudara. Terus saya puteri, 1, 2, 3, pakai sepeda. Wah keringatnya gembrobias terus. Bisa 20-30 kali, saya tidak berani ketuk pintu. Akhirnya saya ketuk pintu, berani. Mau ketemu bukan si dia, ketemu sama kakaknya. Kalau enggak papinya yang keluar, saya diajak catur. Habis saudara, enggak pernah pacaran. Seumur saya di Indonesia, sudah banting harga habis-habisan, saya enggak bisa pacaran. Serius ini. Pacaran saya pertama itu di Amerika, istri saya ini. 32 tahun, pacaran yang sesungguhnya. Gara-gara apa? Ini tadi. Dia jemput saya. Dia translate saya karena waktu saya belajar bahasa kuliah saya nggak bisa belajar bahasa Inggris. Jadi saya duduk sama dia, ya mau pulang rumah juga di mobil dia, mau lari juga takut, nggak bisa. Akhirnya saya seneng, ya tapi nggak bisa lari, karena kalau jatuh cinta akan dipermalukan. Saya pernah duduk sama-sama dia, ada temen lewat itu dashboard, dashboardnya car. Itu saya buka, saya masukkan kepala saya. Ini kamu tertawa, saya merana waktu itu. Betul ini terjadi. Itu orang fobia. Tapi karena terus-terusan, diekspos terus-terusan, saya sembuh. Sampai hari ini. Nah itu fobia. Salah satu anxiety. Waktunya sudah habis, silahkan tanya. Masih ada waktu? Oke. Nah, salah satu intervensi yang lain dari ini, saya akan tunjukkan satu video. Ini teknik namanya modeling. Ya, modeling. Nah, saudara bisa lihat videonya. Satu teknik yang luar biasa. Ini salah satu, kalau saudara mengalami problem yang sama, saudara bisa lakukan. Monggo Pak. Ya, ini. Oke. Meet 22-year-old Mariam Doom from Venezuela, clinical psychologist Lars Göran Erst from Sweden, and Alf. He's an American corn snake. This multinational threesome is working together. Mariam helps out when Alf gets tangled in Erst's belt loops, and Erst helps Mariam put Alf around her neck. The picture looks simple enough, unless you go back in time, just 3 hours ago, as Mariam was preparing to meet Alf for the first time. Mariam has a specific phobia, a fear of snakes. Other specific phobias include claustrophobia and a fear of flying and thunder. Mariam's had almost no contact with snakes and doesn't know why she's afraid. Since I remember myself,
I remember being afraid of things. She has trouble Then with movies I have to close my eyes always. and the zoo, It's impossible. and it interferes with her life. But I have dreams of snakes. It's horrible. Like I like to scuba dive, and there's like eels and other snakes. Mariam is a research technician here at Boston University's Center for Anxiety and Related Disorders. Psychologist David Barlow is director of the center and a pioneer in exposure therapy. His research demonstrates the outstanding success that's been achieved in treating phobias in a very brief time period, just 1 week. Some psychologists at the center use virtual reality to gradually introduce a patient to a feared situation. But Ernst bypasses all that. He treats specific phobias in just 3 hours. What he's done, though, over the years, and he leads, in some way, leads the world in this, is strip the program down to its essence. Barlow invited Ernst from Sweden to demonstrate brief exposure therapy. In the hopes that we will be better able to apply it here in the United States. And Mariam has agreed to be treated in front of her colleagues. Exposure therapy requires that patients gain experience with the feared objects. Unless one is willing to experience one's own negative emotions and expose them as not dangerous and overwhelming or threatening, then they probably will not be able to overcome their anxiety and phobia. But some say this intense exposure is cruel. I disagree completely, because everything we do in the treatment is decided by the patient, and it is within this time limit a very gradual approach. There are surprisingly few people, given the suffering that they have endured up until this point, who aren't willing to take that plunge and see if they can overcome it. People have this idea that you suddenly pick out the animal and throw it in the lap of the patient. That will never happen. It's teamwork. Ernst interviews Mariam for 45 minutes and then describes and prepares her for treatment in an additional 15 minutes. So I will challenge you to try things, but I will never force you to do anything that you're not. It's critical to determine Mariam's worst fear, what's called her catastrophic belief. Her catastrophic belief is that if a snake is loose and she can't escape, she'll have heart failure. How certain are you then that you might die as a consequence of that interaction? Maybe 70%. 70%, okay. No one has ever died or become ill either with Ernst or Barlow's treatment, but Mariam believes her anxiety won't diminish and she'll escape. Like run away from the room. The strong belief in the catastrophe, that is what's driving the avoidance behavior. And the avoidance behavior is the directly maintaining factor for the phobia. But if Mariam doesn't escape, Ernst predicts her anxiety Would then gradually diminish as we go along in the treatment. and importantly, there can be cognitive changes. To help you get new information about that catastrophic belief. Ernst does not prepare patients with relaxation or deep breathing. I don't think it's necessary at all. We discovered through systematic research evaluating this component that patients receiving these skills, were trained in these skills, who then use them to cope with their anxiety or fear, actually did not do as well. Deep breathing masks anxiety, and the patient doesn't learn anxiety isn't dangerous. Here it will be used only if Mariam hyperventilates. Just prior to exposure, she rates her anxiety on a scale of 0 to 100. 70 or 80. Now, it's time to go get the snake. Mariam's anxiety soars. I can stand with my back towards you if you want to. Okay. And then I can Like when I close my eyes. and then I can gradually turn. No. Standing here now with my back towards you. Ernst does that for 2 minutes. What is Mariam thinking? It was horrible. I felt that I was going to leave the room, and that it was, stronger than me. And what was Ernst thinking about her reaction? Maybe not the strongest I've seen, but
up there among the 25% strongest. But he knows that initial anxiety is not the best predictor of success. It's motivation to succeed. She lets him turn around after 3 minutes. Okay, I'm gonna close my eyes. Okay, but don't come. No? You're doing good. Let's try to watch it. It's in my hands. She looks for the first time. That's the only way you are going to get new knowledge. It's completely peaceful. She stands and smiles as her anxiety level comes down. 50. She's learning. That if you stay exposed to the situation long enough, you see that the anxiety level goes down. She lets him enter after 8 minutes. She realizes that her catastrophic belief can't occur unless Ernst releases the snake. I'm not doing that. After 15 minutes, Ernst sits down. Some anxiety returns. Try to breathe slowly and calmly and with your stomach. She calms down. So, what about a name for it? And where are you going? I'm gonna move here. Okay. What do you think it feels like? This is it's a nice snake. Her anxiety is down. 30, great. You're sitting about, what is this, 3 meters away? She decides to approach. Okay, I'm gonna approach you. I'm gonna approach you. Yeah, good. But hold it. Yeah. What psychological principles might account for the improvement so far? It might be that you have habituation going on, which leads to extinction of the anxiety reaction. You could say that the confidence is increasing, self-efficacy, Bandura's ideas come into play here. From a cognitive point of view, I think what is happening here is that the patient is, with the help of a therapist, accepting to take in new information. There's also positive reinforcement and modeling. What's Ernst's assessment so far? Deep in my mind, I know it's going to work. That means that I don't have to be impatient, I can be calm. Certainly his research supports his confidence. Across several types of specific phobias, even with children, Ernst's research shows over 80% improvement compared with control groups, and the results are maintained at a 1-year follow-up. Well, the research is actually very, very strong. I must say surprisingly strong when you consider the kind of dramatic nature of the intense approach. It's close to 1 hour now, and she decides to name the snake. Maybe Alf. Alf? Yeah. Okay. Alf, that's a nice name. What would it feel like touching it? I'm thinking about it. Yeah? After an hour, she touches Alf. Good. Did you touch it? A little bit. A little bit, yes. I can't believe I'm touching a snake. You are touching the snake. Progress is very uneven throughout the afternoon, but it provides an opportunity to challenge the catastrophic belief. Moved. And you died. No. No, you survived. Great. Alf is placed on Mariam's lap, but again, progress is uneven. Alf's on her lap now, alone. One more time. One more time. And finally, it's time to test Mariam's catastrophic belief. But Alf's more interested in the radiator and warmth. The snake didn't do a lot of things that she predicted it would do. What about Mariam's catastrophic belief? Is it down to 0? Yes. Good. Now it's time to pose, A Can picture. you stand? and then help untangle Alf. As for her anxiety, Yeah, and at the end, when I was helping him, it was 0 completely. That impressed me, the last part really, that I was able to do that.
There was time for some celebration and congratulations, Did you really think you'd be able to get this far? and reflect on the implications for treatment. We have no reason to believe that the 3-hour program would be any less effective than the 1-week program. So then it becomes an issue of, what would the patient choose? There are many patients who really don't have the time to take a week out of their lives. The recommendation is that Mariam engage in maintenance, watch nature films, go to the park and the zoo. Is that if I see a snake on the street, at least I'm gonna be able to see it and walk, and not see it and run. And 2 months after treatment, we spoke with Mariam by phone. I have dreams with snakes, but I didn't have any anxiety. I also watch movies with no problem and pictures. So I think that I'm doing great. I really feel confident that if I see a snake, I won't be scared. Tes. Ya, jadi saudara bisa lihat itu teknik namanya adalah modeling. Ya. Jadi provide a role model who does not show the fear. To be effective, the role model must be seen as like the person with fear. Ya. Jadi ini very powerful. Saudara bisa pakai pembelajaran yang paling ampuh itu salah satunya adalah modeling. Misalnya orang tua mau ngajar anak jangan merokok. Dia ngomelin terus jangan rokok seperti papi, seperti mami ini sudah telat. Buje saudara kalau saudara begitu. Paling gampang enggak usah diomelin, langsung rokoknya dibuang, diinjak-injak, saudara enggak merokok lagi. Itu modeling lebih kuat. Nah, jadi ini teknik yang dipakai, Anda bisa lakukan juga modeling untuk terapi-terapi yang lain, pembelajaran dan sebagainya, mentoring. Juga Anda bisa pakai hal ini ya, melalui grup terapi. Makanya small group itu very important. Dalam gereja, dalam keluarga, yang sport group bersama-sama itu bisa memberikan model satu dengan yang lain. Bukan hanya masalah fobia, model cara berdagang, cara berkomunikasi, cara menyelesaikan masalah. Itu semua bisa dilakukan melalui modeling, bukan hanya masalah anxiety. Jadi patient with milder fear serve as a role model for those with more severe fears, termasuk addiction dan sebagainya. Saudara bisa aplikasikan pembelajaran juga. Nah, saya belajar matematik, fisika dan sebagainya, itu dari teman saya. Dia hebat, pinter sekali. Teman sebaya, tapi dia otaknya jauh lebih hebat daripada saya. Saya belajar dari dia. Itu menjadi model buat saya. Sehingga saya ya jelek-jelek gini matematik lumayan gitu ya. Ya jadi modeling is very powerful. Dan saya belajar juga dari guru-guru. Guru itu merupakan model yang luar biasa, sangat penting. Karena itu apa yang Anda lakukan dalam kehidupan ini, itu menjadi mercusuar Tuhan. Karena mereka melihat karakter Tuhan, kasih sayang Tuhan, dan juga cara kita berinteraksi melalui hidup kita. Modeling. Oke, sekarang yang kedua adalah masalah generalized anxiety. Kenapa? Nah, ini diagnosa yang kedua, tadi spesifik fobia, ya, objeknya itu spesifik biasanya menjadi disfungsional. Sekarang generalized anxiety disorder. Itu kalau saudara mengalami misalnya 6 months or more, person experiences disproportionate, uncontrollable and ongoing anxiety and worry. Jadi kalau orang itu terus tiap hari selama 6 bulan worry terus, cemas-cemas gitu ya, enggak sampai panic attack tapi cemas. Anda bisa dikategorikan mengalami yang disebut generalized anxiety disorder. Symptom include at least 3 following. Edginess, jadi resah, ya, fatigue, lelah, nggak bisa konsentrasi dengan baik, kemudian mudah tersinggung,
muscle tension tegang, boyok pegel, perut sakit, ulcer singgangnya, ya. Kemudian juga sleep problem, insomnia, sakit tidak bisa tidur, itu karena apa? Insomnia atau sakit sleep problem itu termasuk anxiety disorder. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa tidur itu penyebabnya adalah dia khawatir bahwa dia tidak bisa tidur. Betul. Dia khawatir dia tidak bisa tidur. Akibatnya semakin dia khawatir, semakin dia tidak bisa tidur. Itu insomnia. Maka salah satu pengobatannya adalah paradoxical intervention. Plan jangan tidur. Gitu. Kalau mau tidak bisa tidur, jangan tidur. Atau kalau Anda tidak bisa tidur, misalnya 1 jam resah, setengah jam resah, tidak bisa bangun, lakukan janji di dalam otak kita, janji lakukan sesuatu yang Anda tidak senang dan Anda benci. Lakukan hal itu. Misalnya, kamu janji, aku gak bisa tidur terus. Oke, kalau aku tidak bisa tidur, aku janji aku akan pergi ke sebelah tetangga, itu musuh saudara, kasih uang $1.000. Tanggung Anda blek tidur. Karena otak ini ya milih. Salah satu contoh misalnya, ini pengalaman saya, kalau saya pagi bangun, bahwa tahu saya bangun harus tugas-tugas banyak harus diselesaikan, saya tendensinya itu tidak mau bangun, kepingin tidur terus. Karena otak ini dihadapkan dengan 2 pilihan, satu tidur, yang satu kerja yang berat. Ya, kalau sampai tidak bisa begitu, ya coba-cobalah. Tidak bisa tidur, janji yourself, bangun kosek WC. Cobalah. Tapi kalau saya coba beberapa intervensi ini, salah satu teman itu, waduh, sangat sulit tidak bisa tidur. Dia sudah masuk keluar rumah sakit itu udah semua obat-obat macam-macam itu dia ngerti semua. Dia seperti pabrik berjalan, pabrik ini obat sakit gila itu berjalan. Masuk, dia ngalami yang paling berat itu insomnia, tidak bisa tidur. Kadang-kadang itu sampai seminggu, sampai apa, tidak bisa tidur. Saya kasih intervensi macam-macam, tidak bisa. Sampai dia bilang, Handoyo kemarin aku tidur, gimana? Aku plan tidak tidur. Ternyata sampai besok. Jadi dia plan, pokoknya aku plan hari ini tidak tidur. Berdiri, lihat TV, geblak, tidur sampai besok. Pertama kali sudah beberapa minggu dia tidak bisa mengalami kesusahan tidur. Itu antara lain, generalized anxiety disorder atau tadi menyinggung masalah tidak bisa tidur tadi, sleep problem. Kemudian juga menimbulkan significant distress atau impairment. Kalau saudara misalnya khawatir ya, terus-terusan 1 bulan, tapi hidupmu bisa berfungsi dengan baik, Anda tidak bisa dimasukkan generalized anxiety disorder. Anda termasuk manusia tough, basically. Ya, resilient. Kalau menjadi collapse, tidak bisa berfungsi dengan baik, maka saudara bisa masukkan itu. Insomnia juga begitu. Ada gen namanya gen, burung hantu, gen burung hantu. Itu orang dalam 1 hari cuma tidur 1-2 jam, dia tetap seger bisa. Tapi kalau saudara tidak punya gen burung hantu, jangan coba-coba tidak tidur. Bisa edan, saudara. Tidak percaya coba saja. Ya, bisa halusinasi, delusi dan sebagainya, delirium. Nah, yang ketiga, panic disorder, intense short-lived recurring attack of overwhelming anxiety of terror, may involve the limbic system. Jadi panic attack itu periodic short bout of panic, saudara mengalami kepanikan, terjadi dengan suddenly, a peak within minute, and gradually pass features, and then detak jantungnya naik, heart palpitation, tingling in the hand atau feet, kesemutan, ya, kemudian short, nggak bisa napas, sweating, keringetan, hot and cold flash di dalam ini tubuh, kemudian ya mulai begitu chest pain, kadang sakit ini, choking sensation seperti nggak bisa napas gitu, kemudian pusing, dizziness, kemudian feeling
seperti apa namanya, tidak realistis gitu. Oh, sepertinya seperti dream but not dream. Gitu. Anda mengalami yang disebut panic disorder. Dan saya pernah dampingi orang-orang yang demikian. Gede luar, orang putih. Dia panik, Anda kolab, bang. Terus dia ketakutan begini. Ya, saya pernah mendampingi orang, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ini blood vessel pecah. Dan saya bisa mengerti, saya pastikan kalau menurut diagnosa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, mengalami panik, attack. Pada waktu dia mengantisipasi bahwa dia akan pergi ke salib. Sampai darahnya berpeluh. Itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Pecah pembuluh darah, gosong-gosong di seluruh tubuh. Bisa menjalar cepat. Bisa gosong, bisa keluar seperti orang ketatap. Memar di dalam. Itu terjadi kekuatan batin, jiwa, thinking ini bisa mengubah tubuh kita. Ini salah satunya tadi, panic disorder. Bisa terjadi yang demikian. Nah ini kalau statistik ya, suami dan istri atau laki dan perempuan, mana yang banyak mengalami problem masalah, oh ditunjuk, ya wis. Kamu lihat. Nah saya kasih tahu saudara, pada waktu masa anak-anak, ya, laki sama perempuan itu yang menderita anxiety disorder dan depresi, itu laki dan perempuan sama. Tapi menjelang remaja, laki-laki, wanita itu 2 kali lipat lebih menderita panik atau menderita anxiety dan juga depresi. Jadi antara lain karena hormonal, estrogennya bertumbuh, kemudian kalau laki-laki itu testosteron, kalau Anda punya muscle, suaranya lebih dewasa, bagi laki-laki itu lebih menguntungkan. Ya. Cepat dewasa, laki-laki lebih menguntungkan. Kalau wanita sebaliknya, lebih cepat dewasa, perempuan itu, maka anak laki itu walaupun kejiwaan masih kecil, dianggap sudah dewasa. Sehingga mereka mengalami kesulitan dalam relationship, ekspektasi, menerima diri dan sebagainya. Akhirnya didetek di dalam ilmu ini, mereka itu mengalami sakit yang disebut anxiety ataupun depresi. Nah, kalau pria biasanya lebih problem di mana? Sakit apa? Sakit jiwa yang mana yang biasanya laki-laki itu lebih juara dibandingkan wanita? Ada yang tahu? Hah? Tadi yang belajar pertama? Ya, autism. Itu 2-3 kali laki-laki lebih menderita autism. Dan juga apa? Personality disorder seperti serial killer, psikopat, sosiopat. Laki-laki lebih tendensinya itu punya sakit jiwa yang tidak bisa disembuhkan, personality disorder, daripada wanita. Anxiety dan depresi itu, saudara lihat hasilnya cukup baik untuk fobia misalnya. Lebih gampang diintervensi secara psikologis. Kalau pria, kalau sakit, dablek saudara, sakit terus. Serial killer, makanya tidak heran. Wanita lebih depresif, lebih anxiety. Kenapa? Karena kawinnya sama serial killer. Sosiopat yang pet gitu tuh kebanyakan pria. Itu aja kalau saudara ingin, Loh, ini kenyataan sambil guyu-guyu tapi ini benar loh ini statistik. Obsesif kompulsif itu adalah jadi ada 2 besaran obsession, persistent uncontrollable thought yang memberikan obsesi, persistent thinking, uncontrollable thought, persistent thought, ideas, impulse, images that seem to invade a person consciousness. Jadi kesadarannya itu di caught up dengan satu pikiran, misalnya kamu harus counting 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4. Ngomongnya yang nomor 4 kurang keras. Kamu panis lagi. Sekarang 50, kemudian 100, 1000. Saya pernah punya teman ya begitu.
aku nggak bisa kontrol ini pikiranku, nggak bisa kontrol. Atau saudara misalnya pulang rumah, sudah kemudian mau jalan itu, tadi sudah dicek belum ya, kolongnya ada apa orangnya apa enggak? Pulang lagi, cek lagi, udah jalan lagi, tadi ya dapurnya belum ya, cek lagi. Atau cuci tangan, pergi ke restroom, tacap ini, waduh, tadi aku tanpa sengaja pegang handle-nya itu, cuci 50 kali. Nanti handle lagi, bukan 50, 100 kali. Wah, akhirnya dia sinting, saudara. Nah, ini terjadi, ini obsessive compulsive disorder. Dia takut gini, sampai saudara bisa lihat teman yang mengalami gitu, tangannya itu putih sekali, sampai kulitnya pada ngelotok itu. Karena dicuci terus. Nah, itu obsessive compulsive disorder. Repetitif, jadi punya ide, kemudian kempas, punya impuls, rasa kalau saudara tidak melakukan hal itu, yang ada dalam pikiranmu, Anda menjadi anxiety, Anda menjadi cemas. Dorongan pikiran dan tindakan. Continue menjadi cycle yang terus menerus sampai uncontrollable. Jadi, compulsion intrusive inappropriate action that often prevent obsession. Nah ini, waduh, saya enggak kasih Anda anunya. Tapi ini ada YouTube-nya itu. Enggak tahu bisa, suaranya bisa nganu enggak ya. Saya belum kasih pada teman-teman. Just gambarkan cerita tentang orang yang obsesif basically. Ya, juga internetnya enggak bisa jalan. Anyway. Nah, itu basically ya, obses, jadi feel anxiety, Anda berusaha melakukan hal itu, kemudian obsesi. Ya. Itu cycle-nya demikian, obsessive compulsive. Begitu Anda melakukan tindakannya, saudara merasa less anxiety, tapi kemudian punya pikiran lain lagi muncul, dan seterusnya. OCD patients show excessive functioning in the frontal lobe and the limbic system. Jadi ada uncontrollable atau ketidakstabilan di dalam prefrontal lobe ini, for excessive functioning di di frontal lobe, bagian otak bagian depan, bukan otak reptilnya. OCD patients show serotonin imbalances that respond to depression medication. Jadi bisa diobati juga dengan Prozac misalnya, atau depresi, itu bisa dipakai. Karena ada, kalau orang depresi itu biasanya neurotransmitternya low serotonin dan low norepinephrine. Itu ada neurotransmitter namanya serotonin dan norepinephrine. Serotonin itu perasaan well-being. Kalau Anda overwhelmed dengan serotonin, merasa sejahtera, perasaan enak, sejahtera. Nah, ini dia mengalami kelainan, mungkin serotoninnya itu terlalu mudah di-trigger, naik turun gitu. Sehingga gejalanya sekali lagi bukan penyebab, tapi ada korelasi dengan neurotransmitter serotonin. Makanya bisa juga ditolong dengan misalnya selective serotonin reuptake inhibitor, SSRI, obat. Itu contohnya adalah seperti Prozac, obat antidepresi Prozac. Dan tiap orang itu cocoknya, sekarang banyak obat macam-macam, ya psikiatri dia tahu, yang pendidikan di bidang itu cocoknya bagaimana gitu. Jadi karena obatnya itu cocok-cocokan. Sampai sekarang kita belum tahu kenapa obat-obatan yang kita makan untuk mental illness itu mekanismenya yang detail bagaimana kita belum tahu. Misalnya untuk depresi itu sekarang serotonin low, norepinephrine low, maka correlate dengan depresi. Tetapi baru tahun kemarin ditemukan that's not the case, dalam riset ternyata tidak begitu. Jadi mungkin ada mekanisme lain, antara lain mungkin microchondriasis area yang sekarang yaitu baterai di dalam otak kita, di dalam tubuh kita. Nah, malah salah satu terapinya itu
sinar matahari pagi. Ya. Light, yang sekarang sedang diriset cuma kita belum tahu hasilnya bagaimana. Ya. Tapi ada tendensi sekarang ini terapi, light terapi. Termasuk COVID-19 itu adalah vitamin D, tapi sebetulnya mekanismenya itu datang dari sinar matahari yang mengaktifkan baterai kita. Jadi kalau saudara berjemur di matahari pagi, terutama yang responsibel sinar matahari itu near infrared. Jadi belum sampai levelnya sinarnya itu pada frekuensi infrared, tapi lebih tinggi daripada microwave itu naik sedikit. Yaitu namanya near infrared. Near infrared tidak bisa dilihat mata, tapi Anda bisa ambil itu pada waktu matahari pagi, terutama kamu pergi ke tempat yang hijau. Jadi tidak usah langsung berjemur di matahari langsung begitu. Ya. Tetapi Anda bisa pergi di tempat yang sejuk, yang warnanya hijau, kemudian diekspos dengan itu. Dan itu akan menimbulkan in some way bisa mengurangi seasonal affective disorder misalnya. Yaitu pada musim-musim dingin biasanya orang itu menjadi sedih dan mengalami depresi. Nah, ada riset kemungkinan depresi bisa berhubungan dengan hal tersebut. Ya, masih dalam state riset, tapi arahnya itu banyak hal yang kita tidak tahu karena brain ini terlalu kompleks. Kita hanya bisa studi secara korelasional. Nah, biologi OCD ini antara lain adalah area yang disebut serotonin itu. Makanya bisa dipakai Prozac, tapi mekanismenya yang detail manusia masih belum tahu. Tapi yang kita tahu ada efek positifnya kalau kita mengalami OCD pakai Prozac atau antidepresan. Nah, kalau psikologinya, teknik treatment psikologinya kalau obsessive compulsive disorder itu expose and stop. Exposure tapi di stop. Ya. Dengan kata lain misalnya kalau orang itu, oke, aku ini sekarang panis diriku, pikirannya harus counting 1000. Nah, oke, kalau biasanya kamu harus nyuci tanganmu 50 kali sekarang. Kita target ya. Begitu ada keinginan untuk cuci 50 kali, coba kamu kurangi menjadi 40 kali. Kemudian dikurangi lagi 30 kali. Kemudian ini pembelajaran otak. Menjadi 20 kali, 10 kali, sampai hanya sekali saja. Dan kemudian setiap stepnya itu Anda mengontrol rasa anxiety-nya itu, kecemasannya. Supaya bisa lebih tenang dan kemudian kita bisa melakukannya dengan baik. Bisa make sense? Ya, jadi ini salah satu intervensinya. So, end of anxiety disorder, now doesn't that make you feel better? A little bit just, Pertanyaan sekarang. Ya. Kita punya 20 menit untuk Oke, silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya secara langsung. Selamat siang, Selamat Prof. siang. Virgo. Ya. Ya, saya Ripka dari Depok. Saya mau bertanya, Dok, Prof. Jadi kan saya sendiri kebetulan saya mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus, di kelas saya ada 2 anak gitu. Right. Sekaligus ada beberapa anak yang aktif. Dan saya juga puji Tuhannya bertemu dengan orang tua yang sangat kooperatif gitu. Right. Jadi mereka membawa anak mereka juga ke terapi. Right. Dan ketika di dalam kelas memang saya kan anak-anak ini kan yang hyperactive dan juga ada yang panic disorder Right. gitu. Jadi ketika mereka kurang fokus gitu dalam menyelesaikan tugasnya, ada salah satu anak ini yang sangat panik gitu. Jadi ketika dia tidak bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sedangkan teman-temannya sudah selesai, dia akan menyakiti dirinya sendiri gitu. Dia akan tantrum, nangis sambil menyakiti dirinya sendiri dan ini terus terjadi berulang. Dan ketika saya juga berkonsultasi dengan terapisnya yang menangani anak ini, terapisnya dan juga
psikolognya itu ya menyarankan agar anak ini sebenarnya perlu bantuan gitu untuk di kelas dengan adanya shadow teacher gitu, dan orang tuanya juga sebenarnya sangat mendukung gitu. Nah, jadi pertanyaan saya Prof, apakah yang pertama cara menangani anak yang panic disorder ini khususnya ketika dia tantrum dan menyakiti diri sendiri, dan juga yang kedua bagaimana tanggapan Prof gitu dengan adanya shadow teacher yang khusus akan menangani anak ini gitu di dalam kelas gitu, di dalam sekolah formal bukan sekolah inklusi gitu kan. Jadi kira-kira apakah kita perlu membuka diri gitu sekolah-sekolah formal dengan adanya shadow teacher ini atau bagaimana? Terima kasih. Ya, saya enggak tahu detailnya shadow teacher itu yang bagaimana ya, fungsinya apa itu? Kalau di sekolah formal, di setiap kelas itu biasanya kita guru kelas akan didampingi dengan asisten guru bantu. Tetap ya, itu yang akan membantu guru kelas menangani anak-anak juga yang lain ketika guru mengajar, maka guru bantu ini akan menangani anak-anak membantu gitu kan, sekitar 20-an anak gitu. Tetapi kalau shadow teacher ini yang akan khusus mendampingi anak-anak yang berkebutuhan khusus yang special need ini. Jadi dia akan fokus gitu. Dan biasanya itu difasilitatori oleh misalkan dia kepada dari terapinya gitu, dan itu sudah kesepakatan dengan orang tua. Ya, itu. I think it's a good idea ya. Kalau namanya aja special education ya, kebutuhan khusus. Jadi memang guru-guru bahkan psikolog sendiri, saya tidak bisa menangani semua sakit penyakit. Ya, seperti surgeon saja atau tukang bedah. Sekarang di dunia kedokteran saja itu specialize macam-macam. Saya pernah sakit punggung. Dia bilang, oke, kamu perlu ke general medical dokter, cek semua. Mungkin apalah ininya perutnya buncit atau apalah ya yang membuat ini tulang jadi sakit dan sebagainya. Mereka tidak bisa nangani, terus saya di refer ke tempat bagian nerve katanya. Nerve-nya mungkin kecepit. Ke sana nerve tidak bisa nangani, harus ke MRI. Jadi ahli radiasi khusus untuk cek ini. Nanti di refer lagi ke tempat ahlinya untuk membaca MRI-nya. Problemnya apa? Udah itu, di refer lagi. Dia prognosisnya oke, kembali ke neurosurgeon katanya. Ini perlu dibelek apa enggak? Dioperasi apa enggak? Ya toh? Lo iya direparasi, betul. Dioperasi perlu enggak gitu. Wah, akhirnya ada lagi yang berkata, oh ini enggak perlu dioperasi, tapi pergi ke tukang pijet. Saya suruh milih. Akhirnya saya milih tukang pijet. Physical therapy, itu yang menyembuhkan saya. Lah ngerti gitu kan, enggak usah muter-muter tekan sak jagat raya. Nah, sama dengan ilmu jiwa. Saya enggak tahu case detailnya bagaimana. Ya, jadi enggak bisa saya memberikan intervensi hanya, enggak tahu case-nya bagaimana. Apakah anak itu, Tapi rule of thumb misalnya. Kalau anak misalnya melukai dirinya, itu ada teori yang mengatakan ya anak itu cari perhatian. Perhatian di mana? Mungkin di dalam interaksi dengan keluarga, dia menjadi anak yang mungkin mengalami di mana dia berkomunikasi dengan sistem di keluarganya, apakah itu sibling, mami, papi atau dengan siapa. Itu pada waktu dia komunikasi dengan cara biasa, nggak ada orang yang merhatikan. Suaranya tidak terdengar. Kemudian dia amplify itu mungkin dengan nangis. Tapi tetap nggak ada yang mendengarkan, karena dia mungkin powerless dalam keluarga itu. Kemudian dia exaggerate lagi menjadi tindakan misbehavior. Tingkah lakunya aneh-aneh. Nah ini mulai, ini anak ini kok sekarang begitu, masa ngomong sendiri. Nah, secara unconsciously anak itu, ternyata ngomong sendiri, aku dapat perhatian. Jadi dia amplify, dia punya simptom yang aneh ini. Selama simptom itu dilakukan, semua orang mendapatkan perhatian. Dari situ
dia amplify. Kalau itu tetap nggak ada yang perhatikan, dia mulai antara lain menyakiti diri sendiri, slicing atau hurting. Kalau itu level berikutnya adalah rasanya tidak ada lagi orang yang memperhatikan saya, dia ke arah suicidal biasanya. Itu riset ada yang mengatakan bahwa ya, semua tingkah laku itu adalah usaha untuk berkomunikasi dengan lingkungannya. Nah, kita perlu terapi yang menggunakan communication system. Mereka bisa membaca kebutuhan anak ini sebetulnya apa. Nah, kalau kita bisa mengerti perasaan anak itu seperti autism tadi, ya, bisa mengerti itu saja, kita bisa berkomunikasi, kebutuhannya disatisfied, kemudian safety dan appreciation, understanding itu bisa diterima, dilakukan, maka dia tidak perlu lagi mengkomunikasikan dengan cara yang abnormal. Itu salah satu teori. Saya tidak mengatakan itu pasti begitu, ya, tapi itu adalah salah satu intervensi yang bisa dilakukan. Nah, seringkali yang terjadi apa? Biasanya itu orang tua berkelahi misalnya. Anak itu tidak senang lihat orang tua saling mengasihi tapi berkelahi terus. Anak biasanya terus teriak, nangis. Ternyata orang tuanya tambah marah. Wah malah disalahkan. Berarti dia mikir, oh aku kalau teriak, kalau nangis, mami papi malah menghukum aku. Dia cari cara lain untuk mengkomunikasikan, please stop, jangan berkelahi. Itu yang dia mau komunikasikan. Karena itu tidak sejahtera buat aku. Nah, dia amplify sampai memang kalau tidak dapat perhatian sama sekali, kemungkinan dia slicing. Begitu slicing dia kaget, oh mami papi biasanya kalau anaknya sakit, mami papinya akur. Karena bekerja bersama-sama untuk menolong anak ini. Tapi nanti kalau sudah akur, anaknya sembuh, ini berkelahi lagi. Nah, kemudian anaknya nanti pelan-pelan sakit lagi. Begitu anaknya sakit, suami istri ini akur lagi. Nah, itu adegannya, itu namanya sinetron drama Koreanya begitu. Itu terjadi dan bisa diamati di dalam riset. Nah, sekali lagi ini salah satu teori, model untuk menerangkan, tapi tidak selalu begitu. Ya. Tapi itu adalah salah satu cara untuk misbehavior is a communication. Karena manusia itu tidak harus berkomunikasi. Misalnya diam tidak mau ngomong, itu komunikasi. I don't want to talk, gitu. Ya, oke, yes, pojok situ. Baik, terima kasih Profesor untuk informasi yang kami dapatkan, khususnya untuk anxiety. Right. Nah, saya Irfan dari Depok, saya ingin tanya Prof, karena saya punya teman yang anxiety, lalu dia itu kan kalau panic attack-nya menyerang, maka dia akan sesak nafas dok gitu. Right. Dan lalu itu dia ke dokter dan diberikan antidepresan. Right. Nah, tapi pada akhirnya membuat dia merasa ketergantungan terhadap obat itu gitu. Right. Karena dia kan anxiety-nya ketika melewati suatu tempat, dia akan merasa seperti ingin mati gitu. Dok. Right. Nah, tapi akhirnya mereka membuat dia itu seperti punya beberapa teman yang anxiety juga gitu. Akhirnya mereka buat grup gitu. Dan akhirnya lebih efektif daripada obat tersebut gitu. Right. Nah, pertanyaan saya adalah apakah lebih baik diobati atau dengan terapi komunitas seperti ini, dokter? Right. Terima kasih. Baik, that's a good question. Jadi memang setiap intervensi itu ada kekuatannya, ada kelemahannya. Ya. Seperti obat. Obat itu ada keunggulannya, tapi ada side effect-nya. Selalu begitu. Ya. Tidak ada yang sempurna. Dan memang kita, kalau saudara sudah terlatih dalam dunia psikologi itu atau psikiatri, mereka bisa tahu kapan ini waktunya di stop obatnya,
kemudian digantikan yang lain. Atau jenis penyakit apa yang memang harus tergantung obat seumur hidup. Gitu. Nah, dalam dunia ilmu pengetahuan itu banyak di riset di bidang itu. Jadi rule of thumb adalah selama saudara itu masih bisa di counseling dengan baik, masih sober, masih sadar, ya. Saya rasa intervensi terbaik adalah seperti grup terapi atau counseling atau mentoring, malah dalam screening itu ya, misalnya postpartum after pregnancy, postpartum depression disorder misalnya. Jadi sesudah pregnant itu biasanya hormonalnya berubah semua. Itu ada wanita-wanita yang mengalami depresi yang berat sampai halusinasi, delusi, sampai itu Andrea Yit itu membunuh 5 anaknya karena postpartum depression. Anaknya masih 5, dia ngerawat anaknya 5, itu 5 dia merasa delusi, ada suara yang mengatakan kamu untuk menyelamatkan anakmu dimasukkan ke batap, dicelup sampai anak itu mati. Jadi justru 5 anak itu dibunuh sama dia. Andrea Yit karena postpartum depression. Gitu. Jadi hormonal problem. Nah yang kayak gini itu obat bisa menolong dengan baik. Efektif. Tetapi kalau dia sudah bisa sober dan sebagainya, pelan-pelan dikurangi, and then bisa di counseling dengan cognitive behavior therapy, anxiety termasuk. Kalau orang itu panic attack pada poin sampai bleeding semacam itu, kalau di rumah sakit, kasih aja Valium atau apa yang mengurangi anxiety-nya itu. Obat bisa. Sekarang ini dalam dunia psikiatri bisa dikontrol dengan obat sehingga dia bisa lebih tenang. Seperti miracle kadang-kadang. Kalau cocok obatnya seperti miracle. Wah dulunya begini susah, aku minum obat langsung stable. Gitu. Nah kalau sudah stable kemudian diberi pembelajaran supaya bisa di counseling dengan baik, supaya otak executive functioning-nya bisa melakukan perubahan-perubahan dalam hidup dan dia bisa kontrol ini tadi. Kontrol akan emosinya, kontrol akan pikirannya sehingga tidak sampai escalating menuju panic attack dan sebagainya. Jadi rule of thumb-nya itu siapa yang tahu itu? Pendekatan teori macam-macam. Ada yang mengatakan teorinya ya dokter yang tahu. Tapi ada lagi pendekatan humanistik mengatakan yang tahu best adalah dirimu sendiri. Ya. Nah, how far is too far is up to you. Jadi bisa saudara yang menjadi diagnos assessment menilai diri sendiri. Apakah saat ini saya perlu obat? Apakah saya kalau sudah collab ya mungkin orang lain ya, yang menolong saudara. Jadi how far is too far unik. Tiap orang tidak bisa disamaratakan. Karena kemampuan menghadapi masalah, menghadapi sakit, menghadapi kepanikan dan sebagainya, tiap orang itu berbeda-beda. Tapi kalau dia sendiri sudah tidak bisa menangani diri sendiri, ya diberikan pada orang lain. Oke? Next, ya. Selamat siang Pak. Ya. Saya mau tanya, hanya bagaimana cara kami meneguhkan sebagai guru, karena kami bukan seorang psikolog begitu, sedangkan Bapak seorang tenaga ahli. Jadi ADHD kalau dari sekarang kan hampir di setiap kelas itu pasti ada yang ADHD atau dia agak aktif kinestetiknya. Saya percaya Tuhan pasti akan membuat anak tersebut menjadi luar biasa, dengan talenta yang dia punya gitu. Dulu saya ada anak murid, dia ADHD, kemudian diterapi dan ternyata sekarang dia bisa fokus dan ada yang fokus masuk ke ITB, kemudian ada juga yang akhirnya dia berhasil dengan tim basket di sekolah lain begitu, tapi dia berhasil masuk tim basketnya dan unggul begitu. Yang mau saya tanyakan di kelas saya ada yang ADHD dan itu sudah dinyatakan oleh psikolognya dan sudah ada keluar hasilnya, reportnya ADHD-nya. Kemudian responnya terhadap, jadi
secara perkembangan intelektual, respon dia, secara komunikasi, sosialisasinya berbeda dengan teman-temannya sehingga dianggap aneh begitu oleh teman-temannya. Kemudian yang saya mau tanyakan, apakah benar jika saya meneguhkan orang tua tersebut, ibu percaya nanti suatu hari nanti anak ibu akan normal seperti yang lainnya. Karena dua anak yang sebelumnya ini saya lihat dia mengalami perkembangan yang luar biasa begitu. Apakah ADHD ini bisa menjadi normal dan akhirnya ya bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan. Seperti itu, terima kasih. Baik Bu, ya satu pertanyaan yang baik. Memang dalam riset itu kan bicara populasi orang banyak. Ada mental illness yang sampai mati dibawa. Ada yang lahir tanpa mental illness tapi dalam perjalanan mengalami stres berat kemudian muncul mental illness itu sampai dibawa mati. Ada lagi yang lahir punya masalah kemudian melalui intervensi maka sampai mati pun dia sehat. Ada yang from the womb to the tomb sehat terus. Ini memang kenyataan hidup manusia semacam itu. Nah, dalam dunia sains itu menemukan misalnya untuk ASD, Autism Spectrum Disorder, itu prognosisnya ya dibawa sampai kelihatannya sampai die. Kecuali kalau saudara intervensi dini, hanya kita bisa menolong dia, bisa berfungsi lebih baik daripada tidak diintervensi. Tapi get rid total itu untuk ASD agak susah. Tapi ada sakit penyakit ADHD misalnya, itu bisa dua. Bisa ada prognosisnya yang bisa totally bisa functioning well, tapi ada yang tidak bisa. Skizofrenia misalnya, itu onsetnya dalam dunia ilmu pengetahuan itu macam-macam risetnya. Onsetnya biasanya pada masa remaja. Kemudian pada masa tuanya kalau Anda mengalami skizofrenik type 1 yang banyak halusinasi, delusi, tapi bukan katatonik, flat affect dan sebagainya, yang type 2. Itu biasanya pada waktu dewasa, semakin tua, simptomnya makin kurang. Karena apa? Organ-organ ini kan melemah, amigdalanya, emosionalnya makin melemah. Sehingga tidak sampai berlebih-lebihan, sensitivitas dari panca indera juga melemah, dan akhirnya simptomnya lebih normal. Gitulah. Itu prognosis untuk skizofrenia. Jadi saya nggak tahu case saudara bagaimana, tapi intinya adalah memang bisa bermacam-macam. Nah, yang kita perlu lakukan adalah ya kita bisa menjadi a part of the scientist. Kita bersama-sama mencari akan solusi pada waktu kita menghadapi simptom-simptom yang kadang-kadang kita quote sebagai abnormal. Ya, selama kita hidup, kita akan menghadapi masalah yang demikian. Ya. Saya rasa waktunya habis dan Tuhan memberkati kita semua. Ya.